Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk menemani kalian dengan cerita-cerita horor yang akan kita sajikan untuk kalian semua. Nah, di video kali ini kita ada sebuah cerita baru nih yang berjudul Santet Tumbes Keller. Nah, buat kalian yang sudah hadir, absen dulu dong di kolom komentar. Nah, yang baru hadir nih, yang baru nongol, yang baru nemu channel ini, salam kenal semuanya. Absen dong di kolom komentar dari siapa dan dengan siapa dan dari mana gitu ya. Oke deh, nggak usah berlama-lama ya. Gimana, sudah siap semuanya? Yang lagi nyuci, yang lagi kerja, yang lagi ngapain aja? Gimana, sudah siap? Oke, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Sopo sing kepati bakal mati, yang artinya siapa yang diikat maka akan mati. Pekalongan 1980-an. Di sebuah desa di daerah Pekalongan terdapat satu keluarga yang memiliki usaha kain yang sangat maju dan lancar. Saking lancarnya usaha tersebut, anak-anaknya membuka usaha sendiri hingga ke beberapa tempat di luar Pekalongan. Tempat-tempat tersebut antara lain seperti Jakarta dan Surabaya. Pemilik usaha kain itu bernama Pak Suryo dan Ibu Marsinah. Pak Suryo sendiri memiliki 3 orang anak. Masing-masing anak Pak Suryo bernama Atmojo, Karyo, dan Romo. Atmojo melebarkan usaha ayahnya ke daerah Jakarta. Di sana dia memiliki banyak sekali pelanggan setia dan tentunya usahanya maju dan lancar. Karyo menempati kota Surabaya. Di sana dia juga melakukan hal yang sama seperti Atmojo. Karyo mendapatkan banyak pelanggan tetap sehingga usahanya sukses seperti yang diperkirakan. Sedangkan Romo, dia membantu ayah dan ibunya yang masih berada di daerah Pekalongan. Romo menuruti apa yang diminta oleh kedua orang tuanya karena dia tahu bahwa keduanya sudah lanjut usia. Anak-anak Pak Suryo dan Bu Marsinah merupakan anak yang bekerja keras. Mereka semua sama-sama ingin mewujudkan keinginan kedua orang tuanya agar usaha kain yang digelutinya menjadi usaha kain terbesar di daerah Jawa Tengah, bahkan se-Indonesia. Namun di balik usaha sukses mereka, ternyata ada saja seorang yang iri terhadap proses dan hasil yang mereka dapatkan. Hari pertama serangan santet. Pada suatu hari saat pagi-pagi buta, rumah Pak Suryo didapati sebuah kain berwarna putih yang berisi bangkai tikus dan beberapa paku karat. Pak Suryo mengira kiriman seperti ini adalah hal yang biasa karena mengingat usahanya yang terus-menerus berkembang. Pak Suryo pun membuang kiriman itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, ternyata kiriman itu terus-menerus dikirim oleh orang yang tidak dikenal hingga 40 hari lamanya. Setiap pagi hari, rumah Pak Suryo selalu dilempari oleh kain putih yang berisi bangkai tikus dan paku berkarat yang berjumlah 5. Karena sudah diambang kekesalan, akhirnya Pak Suryo pun meminta saran kepada orang pintar mengenai makna dan arti dari kiriman itu sendiri. Orang pintar itu sebut saja bernama Mbah Cungkir. Setelah Pak Suryo menemui Mbah Cungkir, Pak Suryo pun menceritakan mengenai kiriman yang berisi bangkai tikus dan 5 paku karat itu. Usut demi usut nih, kiriman itu ternyata memiliki makna tersendiri. Menurut Mbah Cungkir, bangkai tikus itu bermakna jasad atau mayat, sedangkan 5 paku karat adalah 5 anggota keluarga Pak Suryo. Dan memang benar, kelima paku itu mengarahkan kepada keluarga Pak Suryo dan Ibu Marsinah, mengingat keluarga mereka yang berjumlah 5 yaitu Pak Suryo, Bu Marsinah, Atmojo, Karyo, dan Romo. Akhirnya Pak Suryo pun meminta penangkal kiriman itu kepada Mbah Cungkir. Mbah Cungkir pun memberikan penangkal berupa tanaman daun kelor. Tanaman daun kelor itu sendiri memiliki kelebihan untuk bisa meredam hal-hal yang negatif seperti santet dan lain-lain. Mbah Cungkir menyuruh kepada Pak Suryo untuk menanam tanaman itu di depan rumahnya. Ada satu pandangan yang tidak boleh dilanggar oleh Pak Suryo. Pandangan itu adalah tidak boleh memindahkan tanaman daun kelor ke tempat lain dengan alasan apapun. Jika dipindahkan, maka rumahnya menjadi berlubang. Berlubang di sini bisa diartikan bahwa rumah Pak Suryo dan Bu Marsinah akan mudah untuk terkena serangan.
Jadi, tujuan dari tanaman kelor yang ditanam di depan rumah ini adalah agar ketika ada serangan-serangan berupa santet, maka tanaman daun kelor itu akan mampu meredam energi jahat dan bisa menepis kiriman tersebut. Pak Suryo pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbah Cungkir untuk menanam tanaman daun kelor di depan rumahnya. Akhirnya, Pak Suryo pun pulang ke rumah untuk segera menanam tanaman daun kelor tersebut. Alih-alih ketika Pak Suryo sedang menanam tanaman daun kelor di dekat rumahnya, tiba-tiba dia melihat seseorang tak dikenal menatapnya dari kejauhan. Orang itu seperti melihat aktivitas Pak Suryo yang sedang menanam tanaman daun kelor. Pak Suryo yakin kalau orang itu bukanlah orang asli warga desanya, karena dia juga belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Setelah menanam tanaman daun kelor, orang itu tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Pak Suryo masih penasaran, siapa orang itu sebenarnya? Pada malam harinya, Pak Suryo meminta Bu Marsina dan juga Romo untuk berbicara sebentar. Pak Suryo hendak meminta saran kepada istri dan juga anaknya mengenai kiriman aneh tersebut. Namun, ketika mereka sedang asyik berbincang, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari depan rumahnya. Duar! Ledakan itu membuat ketiganya terkejut. Pak Suryo langsung memiliki firasat kurang baik akan ledakan itu. Dia pun segera membuka gorden jendela rumah dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di depan rumahnya. Setelah Pak Suryo membuka gorden jendela, tiba-tiba kedua tangan Pak Suryo langsung gemetar seperti orang ketakutan. Dan ternyata yang dilihat oleh Pak Suryo di seberang jalan rumahnya adalah puluhan pocong dengan aneka ragam bentuknya sedang menatap tajam ke arah rumah Pak Suryo. Mereka semua sedang berdiri sambil menggoyang-goyangkan kepalanya. Dan sumber dari suara ledakan itu adalah serangan santet yang berbentuk banaspati. Serangan yang menggunakan banaspati ini bisa dipastikan adalah serangan santet tingkat tinggi. Tujuan dari banaspati itu adalah menyerang rumah Pak Suryo. Namun karena terdapat tanaman daun kelor, alhasil serangan banaspati itu tidak sama sekali menyentuh rumah Pak Suryo. Pak Suryo sendiri yang melihat kejadian itu langsung menutup gorden jendelanya dan menyuruh kepada Romo serta Bu Marsina untuk segera memasuki kamar. Itu adalah hari pertama mereka mendapatkan serangan yang mengejutkan. Malam itu, mereka semua saling menjaga satu sama lain karena hawa keberadaan pocong sendiri masih terasa kental di sekitar rumahnya. Hari kedua serangan santet. Pak Suryo mendapati seorang pembeli misterius. Pelanggan itu memesan kain dengan jumlah yang sangat banyak. Akan tetapi pelanggan itu meminta persyaratan yang sangat aneh. Dia meminta agar tanaman yang berada di depan rumah Pak Suryo untuk segera dipindahkan ke arah samping rumahnya. Pak Suryo mulai curiga. Dia curiga bahwa pelanggan itu adalah pelaku yang mengirim kain putih yang berisi bangkai tikus lengkap dengan 5 paku karat. Alhasil, Pak Suryo pun menolak tawaran itu. Karena Pak Suryo menolak tawaran itu, pembeli itu pun akhirnya membatalkan pesanan kainnya dengan jumlah yang sangat banyak. Namun pembeli itu seperti pantang menyerah. Dia akan membeli kain itu jika tanaman daun kelor di depan rumah Pak Suryo dipindahkan ke arah samping rumah. Namun tetap saja, Pak Suryo tetap menolak tawaran itu. Dia tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang asing tersebut. Orang itu pun meninggalkan Pak Suryo. Namun sebelum dia pamit pergi, ada satu kalimat yang dia katakan kepada Pak Suryo. Bengi iki bakal ono sing kepati, yang artinya malam ini bakal ada yang diikat. Pak Suryo yang mendengar kalimat itu langsung merinding seketika. Dia baru menyadari bahwa pembeli itu adalah orang yang mengawasinya ketika hendak menanam tanaman daun kelor kemarin hari. Pak Suryo langsung masuk ke dalam kamar untuk memberitahu anak dan juga istrinya mengenai orang misterius itu. Namun ketika Pak Suryo telah keluar kembali bersama anak dan juga istrinya, orang misterius itu menghilang seketika. Pak Suryo dilanda pikiran yang kacau. Dia pun menceritakan hal ini kepada istri dan anaknya. Awalnya si Romo ini merasa kurang yakin dengan pembeli misterius yang membeli kain dengan jumlah yang banyak itu adalah benar-benar manusia. Pasalnya, dia belum mendapati seorang pembeli pun dengan membeli kain yang jumlahnya sangat banyak. Terlebih lagi dengan persyaratan yang aneh dengan harus merubah posisi tanaman daun kelor ke arah samping rumah. Romo pun diminta oleh kedua orang tuanya untuk dimintai saran. Dia pun meminta waktu kepada kedua orang tuanya untuk sholat istikharah terlebih dahulu. Kedua orang tuanya menyetujui langkah bijak Romo. Pada malam harinya, di saat Pak Suryo dan Bu Marsinah tertidur,
Romo memilih untuk terjaga di dalam kamarnya. Dia masih memikirkan mengenai pembeli misterius yang sempat mengancam orang tuanya. Dia pun langsung teringat untuk melakukan sholat istikharah untuk menenangkan hati dan pikirannya. Romo pun pergi ke kamar mandi untuk berwudu terlebih dahulu. Namun dari sinilah keanehan itu terjadi. Di saat Romo hendak memasuki kamar mandi, dia mencium bau aroma tak sedap seperti bangkai tikus yang entah dari mana asalnya. Pasalnya, selama dia berada di dalam rumah, dia belum menemukan bau bangkai tikus yang menyengat seperti berada persis di dalam kamar mandi. Dia pun menganggap itu adalah godaan dan gangguan jin yang hendak menggoyangkan hati dan pikirannya. Romo pun tetap bersikukuh untuk mengambil air wudhu dan menguatkan hatinya kembali. Namun, ketika dia baru saja berkumur, tiba-tiba bruk! Sebuah kain putih terjatuh tepat di atas kepala Romo. Romo pun terkejut sambil memegangi kepalanya yang sudah terkena cairan aneh berbau anyir dan busuk. Ketika Romo memperlihatkan cairan itu, getih darah. Dia terkejut akan cairan darah yang mengenai kepalanya. Kain berwarna putih yang terjatuh di dekat kaki Romo pun secara perlahan berubah menjadi warna merah darah. Romo yang penasaran langsung membuka isi kain itu sambil menutupi hidungnya. Setelah dia buka, ternyata kain itu berisi bangkai tikus lengkap dengan 5 paku karat. Astagfirullah, ucap Romo. Dari luar kamar mandi, Romo mendengar suara seperti seseorang sedang melompat-lompat di lantai. Seketika, tangan Romo langsung merespon untuk membuka pintu kamar mandi. Setelah dia buka, ternyata yang berada di luar kamar mandi adalah ibunya sendiri, yaitu Ibu Marsina. "Bu, ibu siapa?" Ibu lagi apa?" tanya Romo. "Ibu habis mindahin tanaman daun kelor," ucap Bu Marsina dengan nada datar dan wajah sedikit pucat. Loh, kan kata bapak nggak boleh dipindahin tanamannya," ucap Romo dengan nada sedikit kesal. Di sini, Romo merasakan ada yang berbeda dari kehadiran ibunya itu. Pasalnya Romo sama sekali tidak menyadari kedatangan ibunya ketika dia hendak pergi ke kamar mandi. Padahal, saat Romo pergi ke kamar mandi, Romo tahu betul kalau ibunya sedang tertidur pulas bersama dengan ayahnya yaitu Pak Suryo. Selain itu, wajah ibunya juga sedikit pucat dan sorotan matanya menjadi sangat tajam seperti orang yang sedang dikendalikan. Pandangan Romo kembali tidak percaya ketika dirinya melihat kedua tangan dan kaki Bu Marsina yang penuh dengan tanah. "Tanaman daun kelornya dipindahin kemana, Bu?" tanya Romo. "Di samping rumah," jelas Bu Marsina. "Loh, kan kata bapak nggak boleh dipindahin, Bu." Romo yang merasakan kejanggalan itu pun langsung buru-buru menuju ke arah samping rumah. Namun, di saat dirinya baru membalikkan badan, tiba-tiba tangan Bu Marsina langsung menyentuh pundak Romo sembari berkata, "Aku wes ngerti yen keluarga iki bakal mati kabeh. Aku sudah tahu kalau keluarga ini akan meninggal semua," ucap Bu Marsina dengan nada yang berat. Romo pun langsung membalikkan tubuhnya dan seketika melihat perubahan besar pada wajah ibunya itu menjadi sangat mengerikan. Wajahnya sekarang semakin pucat, matanya melotot, nafasnya semakin berat dan lidahnya bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri seperti hendak menerkam Romo bulat-bulat. Bu, ibu kenapa?" tanya Romo. Bu Marsina tidak merespon. Dia hanya menggerak-gerakkan lidahnya sembari menatap Romo dalam-dalam. Dan ternyata Ibu Marsina kerasukan. Di sini Romo mengingat akan cerita ayahnya yaitu Pak Suryo ketika mendapati seorang pembeli misterius pagi tadi. Pak Suryo mengatakan bahwa nanti ada satu anggota keluarga yang terkena ikatan oleh santet itu sendiri. Dan Romo yakin kalau yang dimaksud itu adalah ibunya sendiri. Romo mencoba untuk melepaskan tangan ibunya yang masih menempel di pundaknya. Namun Bu Marsina malah mendorong Romo hingga terjatuh. Keributan pun semakin memanas. Bu Marsina terus-menerus menyerang wajah Romo dengan kedua tangannya. Romo hanya bisa berteriak-teriak minta tolong dan menepis serangan demi serangan yang diarahkan oleh ibunya itu. Pak Suryo yang mendengar keributan itu langsung terbangun dan baru tersadar kalau istrinya yaitu Bu Marsina sudah tidak ada di sampingnya. Romo awalnya masih bisa menahan saat Bu Marsina ini terus mendorong, memukuli dan menyakitinya. Namun pandangan Bu Marsina sekarang terarah kepada sebuah pisau yang berada di meja makan. Bu Marsina pun segera berlari ke arah meja makan dan mengambil sebilah pisau untuk diarahkan ke tubuh Romo. "Bu, ibu mau bunuh aku?" tanya Romo. Romo mengarahkan kedua tangannya ke arah Bu Marsina sebagai tanda untuk menghentikan serangan itu. Namun sekali lagi, tubuh Bu Marsina sedang dikendalikan. Tepat di saat Bu Marsina hendak menghujamkan pisaunya ke arah Romo, Pak Suryo langsung datang. "Marsina, saya opo kowe?"
"Marsina, lagi apa kamu?" teriak Pak Suryo yang melihat istrinya hendak mengarahkan pisau ke arah Romo. Anehnya, ketika Pak Suryo mengatakan itu, tubuh Bu Marsina langsung hilang kendali dan terjatuh ke lantai. Bu Marsina pingsan saat itu juga. Kejadian malam itu membuat Pak Suryo semakin bingung dan penasaran mengenai siapakah yang melakukan ini kepada keluarganya. Hari ketiga serangan santet. Keesokan harinya, tubuh Bu Marsina menjadi demam. Suhu tubuhnya sangat tinggi hingga membuat wajahnya semakin pucat. Bibirnya juga selalu bergetar seperti orang yang sedang berada dalam sakaratul maut. Pak Suryo pun tidak membuka tokonya karena istrinya memang harus ditemani. Romo sendiri merasa kasihan dengan kondisi ibunya yang entah mengapa berubah drastis menjadi seperti itu. Romo akhirnya menyarankan kepada bapaknya untuk menuju ke Mbah Cungkir untuk meminta saran terhadap apa yang sedang terjadi kepada ibunya itu. Alhasil, Pak Suryo pun pergi ke rumah Mbah Cungkir lagi. Dia menceritakan mengenai kejadian semalam dan memberitahu bahwa istrinya sedang sakit akibat kerasukan dan hampir membunuh Romo malam tadi. Mbah Cungkir pun memberitahu bahwa ada seseorang yang hendak membunuh keluarga Pak Suryo dengan santet yang sulit untuk ditembus. Pak Suryo pun bertanya, "Siapakah orang itu?" Mbah Cungkir hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Pak Suryo mengenai pelaku santet itu sendiri. Mbah Cungkir hanya mengatakan bahwa keluarga Pak Suryo sedang berada dalam bahaya. Mengingat malam tadi Bu Marsina telah dikendalikan dan berhasil memindahkan tanaman daun kelor itu, bisa dipastikan bahwa keluarga Pak Suryo akan mendapatkan serangan santet lagi. Di sela-sela kebingungan itu, Mbah Cungkring juga mengatakan kepada Pak Suryo bahwa anak-anaknya yang berada di luar kota akan berdatangan secara satu persatu ke rumahnya. Pak Suryo yang mendengar penuturan dari Mbah Cungkir itu semakin khawatir. Dia takut kalau anak-anaknya yang berada di luar kota juga akan terkena kiriman itu. Pak Suryo meminta saran kepada Mbah Cungkir agar istrinya bisa diselamatkan bagaimanapun caranya. Namun, Mbah Cungkir hanya terdiam. Mbah Cungkir merasa dirinya tidak mampu lagi untuk menolong Bu Marsina yang sudah terikat oleh santet itu sendiri dan sulit untuk dilepaskan. Pak Suryo pun kembali ke rumahnya dengan wajah yang murung. Dia sama sekali tidak menemukan cara agar istrinya bisa diselamatkan. Saat dia hendak masuk ke rumah, Pak Suryo mendengar suara teriakan kesakitan yang berasal dari kamar istrinya. Bersamaan dengan itu, Romo yang baru saja selesai sholat duha langsung buru-buru menuju ke kamar ibunya dan bertemu dengan bapaknya Pak Suryo. "Ibu, kenapa, Mo?" tanya Pak Suryo. Nggak tahu, Pak. Tadi Romo baru selesai sholat dan ibu udah teriak-teriak kesakitan." Saat mereka membuka pintu kamar Bu Marsina, betapa terkejutnya mereka melihat perut Bu Marsina telah membusung atau membesar. "Astagfirullah, Ibu!" Perut Bu Marsina membesar dalam sekejap. Pak Suryo dan Romo sendiri merasakan keanehan yang luar biasa melihat perubahan pada perut Bu Marsina dalam waktu yang cepat itu. Pak Suryo yang melihat fenomena aneh itu langsung menangis ketika keadaan istrinya makin memburuk. Lain hal dengan Bu Marsina, dia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa selain merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Melihat keadaan ibunya yang semakin memburuk, Romo pun langsung berlari ke arah rumah Mbah Cungkir untuk meminta pertolongan agar bisa menyembuhkan ibunya yang terkena santet itu. Sesampainya di rumah Mbah Cungkir, Romo langsung mengetuk rumah Mbah Cungkir dengan perasaan yang terburu-buru. Mbah, ini Romo, Mbah." "Manjing, masuk," ucap Mbah Cungkir dari dalam rumah. Romo kemudian membuka pintu rumah dan melihat Mbah Cungkir sedang duduk sambil mengisap rokok. "Apa yang terjadi dengan ibumu, Nak?" "Mbah, perut ibu membusung." "Itu ulah santet." Terus bagaimana nih, Mbah?" Mbah Cungkir segera bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kamar. Entah apa yang akan dilakukan oleh Mbah Cungkir, namun dari gerak-gerik Mbah Cungkir bisa dipastikan dirinya akan membantu Ibu Marsina. Setelah beberapa menit kemudian, Mbah Cungkir keluar dengan pakaian rapi beserta ikat kepala mirip seperti dukun kampung. "Ayo, Nak, mumpung belum telat," ucap Mbah Cungkir. "Mau kemana, Mbah?" "Magelang, mau ngobati ibumu." Romo masih belum mengerti apa maksud dari perkataan Mbah Cungkir. "Ibumu terkena santet tumbes kelor." Dia sendiri menjelaskan bahwa santet jenis ini merupakan santet tingkat tinggi yang bisa menewaskan satu keluarga dalam waktu yang berdekatan. Jika tidak bisa dicegah secepat mungkin, maka kemungkinan besar korbannya akan terus berjatuhan. Mendengar pernyataan tersebut, hati Romo makin sakit. Dia tak tahu harus bagaimana untuk mengalahkan santet yang menyerang keluarganya itu. Mbah Cungkir perlahan mendekati Romo sembari mengusap kepala Romo. Dia berkata,
Kamu bakal menjadi perjalanan nasib di keluargamu, jelas Mbak Congkir. Sorotan mata Mbak Congkir begitu serius, seperti ada sesuatu yang belum tepat waktunya untuk diceritakan karena kemungkinan besar Mbak Congkir sendiri tahu arah perjalanan nasib dari Romo. Akhirnya, mereka berdua pun segera pulang ke rumah untuk membawa Bu Marsina ke daerah Magelang, Jawa Tengah. Alasan mengapa Mbak Congkir membawa Bu Marsina ke sana adalah karena santet ini belum ada penangkalnya. Sehingga untuk mencegah korban perjatuhan, Mbak Congkir membawa Bu Marsina kepada seorang temannya yang berada di daerah Magelang, Jawa Tengah. Sesampainya di rumah, Mbak Congkir langsung menemui Pak Suryo yang sedang terduduk di dekat Bu Marsina. Dia kemudian meminta waktu sebentar kepada Pak Suryo untuk mengobrol di luar kamar Bu Marsina. Mbak Congkir pun menjelaskan mengenai santet yang sedang menyerang keluarga Pak Suryo. Dia memberitahu banyak hal akan kengerian dari santet yang belum ada penangkalnya ini. Pak Suryo yang mendengar itu langsung pesimis. Dia tak tahu harus bagaimana untuk bisa menyembuhkan istrinya yang sedang terkena santet tersebut. Terus bagaimana Mbah? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Pak Suryo. Kita harus pergi ke Magelang. Di sana ada temanku yang juga pernah menangani hal ini, ucap Mbak Congkir. Awalnya Pak Suryo sempat ragu. Dia takut jika nantinya keadaan sang istri menjadi makin memburuk di saat dibawa ke Magelang. Namun karena tidak ada cara lain, akhirnya Pak Suryo pun menyetujui hal itu. Keputusan berat itu pun ia terima dengan baik-baik. Pak Suryo pun segera mempersiapkan semuanya untuk menuju ke Magelang. Karena Pak Suryo ini termasuk pengusaha kain yang sukses, dia juga memiliki kendaraan pribadi seperti mobil yang digunakan untuk urusan bisnisnya. Alhasil, pada hari itu juga mereka berangkat menuju Magelang, Jawa Tengah. Singkat cerita, kita sudah sampai di Magelang. Jarak antara Pekalongan menuju daerah Magelang berkisar 3 jaman. Pak Suryo memilih jalan yang aman agar dirinya juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan yang menyetir mobil adalah Pak Suryo sendiri. Sedangkan Bu Marsina, dia berada di bagian belakang bersamaan dengan Romo. Mbak Congkir mendampingi Pak Suryo yang berada di bagian depan. Mbak Congkir sering menatap ke arah jendela seperti mengawasi sesuatu. Kamu tahu Sur, mereka yang melakukan santet itu sangatlah licik. Mereka seringkali menaruh santet juga di bagian ban mobil ketika korbannya sedang berpergian, ucap Mbak Congkir. Loh, emang bisa Mbah? Bisa, santet bisa melakukan apa saja yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Namun kamu tidak usah khawatir, mobil kita dalam keadaan aman. Pak Suryo pun lega mendengar hal itu. Perjalanan pun masih berlanjut. Pak Suryo seringkali melihat cermin mobil yang mengarah ke bagian belakang untuk memastikan keadaan istrinya dan juga Romo. Dia sangat khawatir dengan keadaan perut Bu Marsina yang belum juga mengecil. Suara rintihan kesakitan Bu Marsina juga masih terdengar walau tidak terlalu nyaring seperti awal-awal berada di rumah. Sudah 3 jam lebih perjalanan, mereka akan sampai di tempat yang dituju. Lokasinya masih sangat asri dan bernuansa perkampungan. Penduduk di sana juga masih menggunakan pakaian yang sederhana dan terlihat sangat objektif dengan keadaan pedesaan. Sebentar lagi sampai. Mobil pun mengarahkan ke sebuah rumah gubuk yang jaraknya lumayan jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Sepertinya pemilik rumah itu memang sengaja mengasingkan diri dari keramaian warga. Setelah sampai, mereka berempat turun dari mobil. Bu Marsina yang tidak bisa berjalan harus benar-benar dirangkul oleh Pak Suryo dan juga Romo. Mereka pun menuju ke rumah gubuk tua itu. Sesampainya di sana, Mbak Congkir langsung mengetuk pintu rumah. Lalu keluarlah seorang kakek tua yang sudah bungkuk sambil memegang tongkat di tangan sebelah kanannya. Ada apa kamu kesini? Tanya kakek tua itu. Santet itu menyerang salah satu penduduk desa, jelas Mbak Congkir. Kakek tua itu langsung membalikkan badannya dan ingin menutup pintu. Dia merasa tidak ingin ikut campur dalam masalah santet yang menyerang keluarga Pak Suryo. Jangan sama aku sudah tidak ingin berurusan dengan santet, jelas kakek tua itu. Mbak Congkir pun menundukkan setengah badan sambil memohon agar kakek tua itu mau membantu keluarga Pak Suryo yang terkena santet. Bawa masuk, ucap kakek tua itu. Akhirnya mereka pun diizinkan untuk masuk. Kakek tua itu bernama Ki Alung. Dia merupakan salah satu orang yang terkenal di daerah Magelang karena mampu menyembuhkan santet jenis apapun. Di usianya yang sudah renta, tentu saja nyawanya akan menjadi taruhan jika berurusan dengan santet. Ki Alung telah mempersiapkan tempat untuk Bu Marsina. Dia meminta kepada Pak Suryo untuk merebahkan istrinya di tempat yang telah disediakan. Romo, Mbak Congkir dan Pak Suryo hanya bisa berharap kalau Bu Marsina bisa disembuhkan. Sebelum proses pengambilan santet itu dimulai, Ki Alung pergi ke arah belakang rumahnya.
Dia mengambil beberapa butir telur untuk dijadikan media sebagai pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsina. Saat semua sudah disiapkan, Pak Suryo diminta oleh Ki Alung untuk membuka sedikit baju istrinya hanya sampai bagian perut. Setelah dibuka, urat-urat perut Bu Marsina terlihat dengan jelas. Namun ada sesuatu yang aneh dari perut Bu Marsina sendiri. Di bagian perutnya terdapat sesuatu yang bergerak-gerak seperti cacing yang sedang menggerogoti bagian perut Bu Marsina. Sampai-sampai Pak Suryo dan Romo sendiri kaget melihat keadaan Bu Marsina yang sangat memprihatinkan. "Santet ini namanya tumbas kelor. Kamu membuat perkara apa dengan salah satu orang?" tanya Ki Alung. Pak Suryo menjawab, "Oh, ada yang iri dengan usahaku, Ki," jelas Pak Suryo. Ki Alung pun hanya terdiam. Dia kemudian memulai proses pengambilan santet di perut Bu Marsina. Mula-mula Ki Alung membacakan sesuatu pada telur itu. Kemudian mulutnya mulai berkomat-kamit seperti membacakan mantra panjang. Setelah itu, dia mengangkat tangan kirinya ke atas seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkannya ke dalam telur tersebut. Lalu, telur itu diarahkan ke perut Bu Marsina dan mengoleskannya secara perlahan-lahan. Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perut Bu Marsina memakan waktu berkisar 10 menit. Hal ini membuat Ki Alung mengeluarkan banyak sekali keringat dari tubuhnya. "Pecahkan ini di depan pintu," ucap Ki Alung kepada Romo. Romo yang ditunjuk untuk memecahkan telur itu disarankan untuk melihat apa isi dari telur tersebut. Akhirnya, Romo membawa telur itu ke depan pintu dan memecahkannya. Prak! Setelah pecah, telur itu berisi, "Pak, banyak cacingnya!" teriak Romo. Pak Suryo dan Mbak Cunggir yang tidak percayakan hal itu pun langsung menuju ke arah Romo. Setelah mereka melihat dengan mata kepala sendiri dan benar saja, cacing-cacing itu berasal dari perut milik Bu Marsina yang membusung. Mereka saling bertatap-tatapan satu sama lain. Ki Alung kemudian mengambil telur kedua untuk mengeluarkan santet yang masih mengendap di dalam perut Bu Marsina. Seperti biasa, dia membacakan sesuatu kepada telur itu. Kemudian mulutnya berkomat-kamit seperti membacakan mantra panjang. Setelah itu dia mengangkat tangan kirinya ke atas seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkannya ke dalam telur tersebut. Lalu telur itu diarahkan ke perut Bu Marsina dan mengoleskannya secara perlahan-lahan. Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perut Bu Marsina memakan waktu sekitar 10 menit. Namun, dalam proses yang kedua, Ki Alung melakukannya secara perlahan seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melakukan proses itu. Tiba-tiba, Bu Marsina berteriak kencang seperti orang kesakitan. Dia berteriak-teriak sambil memukul-mukul kepalanya. Pak Suryo dan Romo langsung menahan kedua tangan Bu Marsina agar tidak mengganggu proses pengambilan santet yang berada di perut Ibu Marsina. Setelah telur kedua itu usai dioleskan, Mbak Cunggir langsung mengambil telur itu dan memecahkannya di depan pintu. Setelah dipecahkan, belatung! Puluhan belatung keluar dari telur yang dipecahkan oleh Mbak Cunggir dan perlahan mati seperti kepanasan. "Ki, masih berapa lama lagi?" tanya Pak Suryo. Ki Alung tampak lemas dan tak berdaya. Dia hampir saja terjatuh bila tidak menyimbangkan tubuhnya dengan baik. Mbak Cunggir langsung mengarahkan Ki Alung ke tempat duduk agar Ki Alung bisa beristirahat sejenak. Memang ada sedikit perubahan yang tampak dari perut Bu Marsina. Perut Bu Marsina sedikit mengecil dan tampak mengendur perutnya seperti orang yang habis melahirkan. Namun dari proses itu juga Ki Alung tampak tidak baik-baik saja. Dia menjadi batuk-batuk seperti ada sesuatu yang menghinggap di tenggorokan mulutnya. Ki Alung baik-baik saja?" tanya Mbak Cungkir. Ki Alung pun mengarahkan kedua tangannya ke bagian mulut. Setelah dia membuka kedua tangannya, betapa terkejutnya Mbak Cungkir melihat banyak darah yang keluar dari mulut Ki Alung. Ki Alung menatap ke arah Mbak Cungkir sembari berkata, "Santet ini tidak bisa dimusnahkan," ucap Ki Alung. Mbak Cunggir yang melihat kondisi Ki Alung yang sudah sangat memprihatinkan, ia memutuskan untuk memberhentikan proses pengambilan santet yang berada di dalam perut Bu Marsina. Mbak Cunggir rasa santet ini tidak hanya menyerang korban yang akan disembuhkan, namun juga santet ini bisa melukai orang yang ingin mengobati korban santet itu sendiri. Pak Suryo dan Romo yang mengetahui kondisi Ki Alung hanya bisa terdiam. Mereka berdua sangat berharap kalau Ki Alung mampu melanjutkan proses pengangkatan santet dari perut Bu Marsina. Memang tidak bisa diprediksi akan seperti apa jadinya. Pak Suryo dan Romo hanya bisa menerima kenyataan jika Ki Alung tidak mampu untuk menyembuhkan secara total perut Bu Marsina. Akhirnya Ki Alung dibawa ke dalam kamar oleh Mbah Cungkir, sedangkan Romo dia membersihkan sisa-sisa telur yang berserakan di depan pintu rumah beserta dengan cacing-cacing dan belatung yang sudah mati di sekitaran ular tersebut.
Pak Suryo masih memegangi tangan istrinya yang sudah melemas. Perut istrinya juga sudah sedikit kempes, namun belum ada tanda-tanda jika Bu Marsinah akan sembuh total. Beberapa menit kemudian, Mbak Cunggir kembali lagi ke tempat semula. Dia kemudian meminta kepada Pak Suryo untuk bersiap-siap kembali ke Pekalongan karena Ki Alung tidak mampu untuk menyembuhkan Bu Marsinah. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke Pekalongan. Selama dalam perjalanan, tubuh dari Bu Marsinah kembali demam. Suhu tubuhnya naik drastis hingga Romo membuatkan kompres secara mendadak untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsinah. Mbak Cunggir sendiri merasa tidak nyaman mengingat kondisi Ki Alung yang memprihatinkan ketika hendak menyembuhkan Bu Marsinah. 3 jam lebih perjalanan telah usai mereka lewati. Bu Marsinah dibawa ke kamarnya untuk direbahkan kembali. Romo segera membuatkan kompres lagi untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsinah yang belum juga menurun. Pak Suryo dan Mbak Cunggir mulai membahas keadaan Bu Marsinah yang makin memburuk itu. Keduanya juga sangat terkejut ketika melihat isi pecahan telur yang dioleskan di perut Bu Marsinah sewaktu Ki Alung melakukan proses pemindahan santet ke dalam telur itu. Pak Suryo sendiri sudah kehabisan akal. Dia kemudian meminta saran kepada Mbak Cunggir untuk membawa Bu Marsinah ke tempat-tempat terdekat agar bisa menyembuhkan Bu Marsinah. Mbak Cunggir hanya bisa terdiam. Dia tidak yakin kalau Bu Marsinah bisa diselamatkan dengan kondisi yang sudah diambang batas normal manusia pada umumnya ketika terkena santet. Namun Mbak Cunggir tidak mau menyerah. Dia kemudian menyarankan kepada Pak Suryo untuk menjual seluruh tanah miliknya agar bisa mengobati Bu Marsinah bagaimanapun caranya. Pak Suryo pun menyetujui hal itu. Dia kemudian membawa seluruh sertifikat tanah miliknya untuk dijual ke berbagai pihak yang membutuhkan tanah miliknya. Itu berarti seluruh harta milik Pak Suryo akan digadaikan demi kesembuhan Bu Marsinah. Setelah mereka bersepakat untuk melakukan apapun demi Bu Marsinah, Pak Suryo bergegas berangkat menuju ke beberapa pengusaha yang kaya raya agar sudi membeli tanahnya yang nantinya akan digunakan untuk biaya perobatan Bu Marsinah. Sedangkan Mbak Cunggir, ia kemudian mencari-cari pengobatan yang ada di seluruh tempat di Pekalongan. Berbeda dengan Romo, dia memilih untuk menemani ibunya dan selalu berada di samping ibunya. Romo yang merupakan anak bungsu harus rela untuk setia ibunya walau bagaimanapun keadaan ibunya saat itu. Mula-mula Romo mengompres dahi ibunya, lalu dia memijati tangan kanan ibunya dengan penuh kasih sayang. Air matanya tak kuasa menetes ketika dia mengingat isi dari telur yang dipecahkan olehnya di depan pintu rumah Ki Alung. Saat Romo sedang memijati tangan sebelah kanan ibunya, tiba-tiba tangan kiri Bu Marsinah bergerak dan memegangi tangan milik Romo. Romo terkejut saat itu. Dia langsung mengusap air matanya dan berkata, "Ibu sehat-sehat saja kan?" tanya Romo. "Kamu nangis ya nak? Tangan kamu basah," ucap Bu Marsinah. Enggak Bu, Romo enggak nangis. Ini air wudhu yang netes dari rambut Romo, jawab Romo. Bu Marsinah kemudian mengucapkan sesuatu yang mengejutkan Romo. "Kamu harus jaga sholat kamu nak. Ibu bisa seperti ini karena dulu ibu dan bapakmu jarang sekali sholat dan lebih mementingkan dunia," jelas Bu Marsinah. Iya Bu, Romo bakal jaga sholat dan selalu doain ibu agar cepat sembuh." Tangis Romo tak bisa ditahan. Air matanya menetes secara perlahan dan membasahi tangan ibunya. "Nangis aja gak apa-apa nak. Kamu anak soleh yang kuat." Romo yang tak bisa nahan kesedihannya langsung keluar dari kamar. Dia kemudian menuju ke kamar mandi untuk merumpahkan kesedihannya. Namun ketika dia baru masuk ke dalam kamar mandi, dari luar kamar mandi dia dibisiki oleh sesuatu yang suaranya sedikit samar namun masih terdengar jelas oleh telinganya. Suara itu berbunyi, "Ibumu bakal mati." Dan itulah teman-teman ceritanya. Kita sudah sampai di sini dulu. Kita akan lanjutin ceritanya di video berikutnya. Nah, buat kalian nih yang sudah penasaran akan kelanjutan ceritanya, makanya stay terus di channel Dimensi Mimpi ya. Terima kasih banget buat kalian nih yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Makasih atas supportnya, makasih yang sudah hadir, dan terima kasih yang sudah komentar ya. Seperti biasa, saatnya saya di sini untuk pamit undur diri dulu. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, hidup hanyalah ilusi.